Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya di sini akan menjelaskan mengenai termoregulasi tubuh. Saya dari kelompok 7, mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup, dengan dosen pengampu Bapak Bayu Widianto MSI dari Program Studi Pendidikan IPA Universitas Pancasakti Tegal. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Nah, nama saya Anggita Aprilia Utami dengan NPM 18206000017 dan rekan saya Antika Tafrijiah dengan NPM 18206000016. Oke, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama ada subpembahasan, yang pertama manusia dan yang kedua tentang hewan. Nah, yang pertama ada termoregulasi tubuh pada manusia. Ada pembahasan terkait definisi, mekanisme, dan gangguan. Mari kita simak. Oke, yang pertama ada definisi. Termoregulasi ini terdiri dari dua kata, yang pertama termo dan yang kedua adalah regulasi. Termo ini berarti panas dan regulasi ini berarti pengaturan. Jika digabungkan, termoregulasi berarti suatu pengaturan fisiologis tubuh manusia mengenai keseimbangan produksi panas dan kehilangan panas sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Oke, kita lanjut. Nah, menurut Broker 2008, itu termoregulasi merupakan proses yang melibatkan mekanisme homeostatis yang mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal yang dicapai dengan mempertahankan keseimbangan antara yang dihasilkan dalam tubuh dan panas yang dikeluarkan. Jadi fungsi dari regulasi ini untuk menjaga kestabilan suhu tubuh inti yang disebut dengan homeostatis. Oke, lanjut. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh manusia. Yang pertama, kecepatan metabolisme. Kecepatan metabolisme seseorang itu berbeda-beda. Jadi, apabila kecepatannya semakin cepat, maka suhu tubuhnya akan semakin cepat pula. Jadi, berbanding lurus ya. Yang kedua, ada demam. Demam ini suhu tubuh manusia ketika naik. Jadi, berpengaruh juga. Yang ketiga, aktivitas. Nah, aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang itu berbeda-beda. Semakin banyak seseorang melakukan aktivitas, maka suhu tubuhnya akan semakin naik. Selanjutnya ada gangguan organ. Nah, seseorang yang memiliki gangguan organ, baik itu organ pencernaan, pernafasan maupun organ yang lainnya, itu akan mempengaruhi suhu tubuhnya juga. Yang terakhir ada lingkungan. Nah, tempat tinggal setiap orang itu kan berbeda-beda. Apabila seseorang tinggal di dataran tinggi, maka suhu tubuhnya akan cenderung tinggi pula karena suhunya dingin. Sedangkan di dataran rendah itu suhunya juga rendah karena suhu lingkungannya itu panas ya. Oke, lanjut kita masuk ke mekanisme. Mekanisme ini dalam tubuh organ-organnya itu saling berhubungan untuk mengatur suatu mekanisme suhu. Nah, di dalam pengaturan suhu tubuh ini terdapat dua jenis sensor pengatur suhu nih. Yang pertama ada panas dan yang kedua dingin. Yang keduanya ini berbeda pada tempat dan jaringan sekelilingnya, yaitu penerima di luar dan jaringan inti yaitu penerima di dalam dari tubuh manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya ini dari kedua sensor akan menerima isyarat yang langsung dikirimkan ke sistem syaraf pusat yang kemudian akan dikirim ke syaraf motorik untuk mengatur pengeluaran panas dan produksi panas untuk dilanjutkan ke jantung, paru-paru, dan seluruh tubuh. Setelah itu, akan terjadi umpan balik di mana isyarat ini akan diterima kembali oleh sensor panas dan sensor dingin melalui sistem peredaran darah.
Nah, selanjutnya ada pembentukan panas tubuh nih. Yang pertama itu karena kontraksi otot kerangka. Yang kedua karena proses-proses pencernaan makanan atau metabolisme. Yang ketiga ada mekanisme endokrin. Di sini ada epinefrin dan norepinefrin yang menyebabkan pembentukan panas yang cepat, tapi panasnya juga cepat hilang nih teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada hormon-hormon tiroid yang menyebabkan kenaikan yang cukup lama, tetapi panasnya hilangnya lama pula. Yang selanjutnya ada faktor eksternal dari lingkungan luar yang diterima oleh tubuh seperti secara radiasi, konveksi, dan konduksi. Oke, selanjutnya ada gangguan dari sistem termogulasi tubuh. Ada hipotermia dan yang kedua hipertermia. Seperti yang kita ketahui bersama, hipo ini berarti turun dan hiper berarti naik. Jadi hipotermia ini disebabkan karena paparan lingkungannya terlalu dingin atau suhu lingkungannya terlalu rendah sehingga suhu tidak dapat menstabilkan tubuhnya sehingga suhu tubuh terlalu rendah. Sedangkan hipotermia sendiri itu disebabkan karena terpaparnya dengan lingkungan yang cukup panas. Jadi apabila suhu lingkungan panas dan paparan matahari itu berlebihan, akan berakibat pula pada gangguan sistem termogulasi tubuh manusia. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Antika Tafrijiah. Kepadanya kami persilahkan. Untuk selanjutnya, termoregulasi pada hewan. Termoregulasi sendiri seperti yang dijelaskan di awal, yaitu suatu pengaturan fisiologis tubuh mengenai keseimbangan produksi panas dan kehilangan panas sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Keseimbangan suhu tubuh diregulasi oleh mekanisme fisiologis dan perilaku agar suhu tubuh tetap konstan dan berada dalam batasan normal. Hubungan antara produksi panas dan pengeluaran panas harus dipertahankan. Mekanisme yang dilakukan oleh hewan ialah dengan mengatur keseimbangan antara perolehan dan kehilangan atau pelepasan panas. Kemudian pentingnya suhu tubuh yang stabil bagi hewan. Suhu tubuh pada kebanyakan hewan dipengaruhi oleh suhu lingkungan luarnya. Kenyataan menunjukkan burung dan mamalia dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri. Suhu tubuh hewan harus dipertahankan agar tetap konstan dikarenakan beberapa alasan. Di antaranya perubahan suhu dapat mempengaruhi konformasi protein dan aktivitas enzim. Bila aktivitas sel terganggu, maka perubahan suhu dalam tubuh hewan akan mempengaruhi reaksi metabolisme dalam sel. Kemudian perubahan suhu berpengaruh terhadap energi kinetik yang dimiliki oleh setiap molekul zat sehingga peningkatan suhu tubuh akan memberi peluang. Ada beberapa cara hewan dalam mengendalikan suhu tubuhnya. Di antaranya ada termokonformer dan termoregulator. Nah, termokonformer sendiri yaitu menyesuaikan suhu tubuh dengan suhu lingkungan. Kemudian hewan tersebut mengambil panas dari lingkungan luar. Kemudian pada termoregulator, hewan mampu mengatur suhu tubuhnya hingga berbeda dengan suhu di lingkungan luar. Selanjutnya ada mekanisme perubahan panas tubuh hewan, di antaranya ada konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Untuk konduksi sendiri yaitu perubahan panas tubuh hewan karena kontak dengan suatu benda. Hal ini dikarenakan panas mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh luas permukaan benda yang saling bersentuhan, perbedaan suhu awal antara kedua benda tersebut, dan konduktivitas panas atau tingkat kemudahan untuk mengalirkan panas yang dimiliki suatu benda. Yang kedua ada proses konveksi, yaitu transfer panas akibat adanya gerakan udara atau cairan melalui permukaan tubuh. Proses konveksi ini berlangsung sampai suhu tubuh kembali bersuhu normal. Perpindahan panas dapat dipercepat bila kecepatan aliran fluida di sekeliling tubuh ditingkatkan. Biasanya terjadi dari lingkungan ke tubuh hewan. Misalnya pada saat udara panas bertiup di dekat hewan, hewan lama-lama
akan menjadi lebih panas juga. Kemudian ada radiasi, yaitu emisi dari energi elektromagnet. Radiasi dapat mentransfer panas antar objek yang tidak kontak langsung. Sebagai contoh, radiasi sinar matahari. Nah, pada proses perpindahan panas dari matahari ke tubuh hewan, frekuensi dan intensitas radiasi akan bergantung pada suhu benda yang mengeluarkan radiasi. Semakin tinggi suhu benda yang mengeluarkan radiasi, maka semakin tinggi pula intensitas radiasinya. Kemudian ada evaporasi, yaitu proses kehilangan panas dari permukaan cairan yang ditransformasikan dalam bentuk gas. Dalam hal ini misalnya pada mekanisme ekskresi kelenjar keringat. Pada proses evaporasi itu sangat penting untuk melepaskan panas tubuh. Nah, hewan yang tidak memiliki kelenjar keringat, jika tubuhnya panas, penguapan melalui saluran pernapasan dengan cara terengah-engah. Dapat kita lihat pada hewan anjing misalnya diikuti dengan menjulurkan lidahnya ketika hewan tersebut terengah-engah. Kemudian jika suhu tubuh meningkat, keringat akan membasahi kulit. Selanjutnya, keringat akan menyerap kelebihan panas dari tubuh dan mengubahnya menjadi uap. Setelah keringat mengering, suhu tubuh pun menurun. Hal ini terjadi saat kita biasanya setelah olahraga atau melakukan aktivitas-aktivitas yang berat. Selanjutnya ada jenis adaptasi pada termoregulasi berbagai hewan. Yang pertama ada adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian pada organ tubuh yang disesuaikan dengan kebutuhan organisme hidup. Seperti halnya gigi pada singa dan harimau yang memiliki bentuk runcing dan tajam untuk memakan daging. Hal ini berbeda dengan gigi sapi dan kambing yang tidak memiliki bentuk runcing dan tajam, karena gigi sapi dan kambing lebih banyak digunakan untuk memakan rerumputan dan dedaunan. Kemudian ada adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian makhluk hidup pada tingkah laku atau perilaku terhadap lingkungannya, seperti pada binatang bunglon yang dapat berubah warna kulit menyesuaikan dengan warna yang ada di lingkungan sekitarnya untuk menyembunyikan diri. Kemudian ada adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang menyebabkan adanya penyesuaian pada alat-alat tubuh untuk mempertahankan hidup dengan baik. Seperti halnya onta yang memiliki kantung air di punuknya untuk menyimpan air agar tahan tidak minum di padang pasir dalam jangka waktu yang cukup lama. Anjing laut pun memiliki lapisan lemak yang tebal untuk bertahan di daerah yang dingin. Kemudian ada adaptasi terhadap perubahan suhu lingkungan. Adaptasi terhadap perubahan suhu lingkungan ini contohnya pada suhu dingin, mamalia dan burung akan meningkatkan laju metabolismenya dengan menggunakan hormon-hormon yang terlibat di dalamnya, sehingga dapat meningkatkan produksi panas. Kemudian pada eksoterm, seperti halnya binatang lebah madu, mereka beradaptasi terhadap suhu dingin dengan cara berkelompok dalam sarangnya. Hasil metabolisme lebah secara berkelompok itu mampu menghasilkan panas di dalam sarangnya. Kemudian beberapa adaptasi hewan untuk mengurangi kehilangan panas, misalnya adanya bulu dan rambut pada burung dan mamalia, otot dan modifikasi sistem sirkulasi di bagian kulit. Selanjutnya ada beberapa termoregulasi pada hewan. Yang pertama, termoregulasi hewan poikiloten. Hewan poikiloten ini adalah hewan yang memiliki suhu tubuh yang ditentukan oleh keseimbangannya dengan kondisi suhu lingkungannya dan berubah seperti berubah-ubahnya suhu lingkungan. Seperti contohnya ada kerang, udang, dan ikan. Mereka suhu tubuhnya sangat ditentukan oleh keseimbangan konduktif dan konvektif dengan air mediumnya, dan suhu tubuhnya mirip dengan suhu air atau lingkungannya. Kerang, udang, ikan, mereka adalah hewan yang memproduksi panas internal secara metabolik. Ini memungkinkan meningkatkan suhu tubuh di atas suhu air atau lingkungan. Air menyerap panas begitu efektif dan hewan poikilotermik tidak memiliki insulasi
sehingga perbedaan suhu hewan dan air adalah sangat kecil. Yang selanjutnya, termoregulasi pada hewan hemioterm. Hewan hemioterm memiliki suhu tubuh yang konstan walau suhu lingkungannya berubah-ubah. Suhu tubuh yang dipertahankan kurang lebih 30-40 derajat Celcius untuk mamalia dan 41-42,5 derajat Celcius untuk burung. Nah, untuk menjaga suhu tubuh yang stabil atau steady state, hewan hemioterm melakukan regulasi secara fisik dengan gemetar dan evaporasi dengan mengeluarkan keringat. Bila suhu lingkungan meningkat ekstrim, maka aktivitas regulasi akan meningkat sejalan dengan perubahan ekstrim tersebut. Selanjutnya, termoregulasi hewan heterotherm. Pada hewan heterotherm, ia memiliki suhu tubuh yang tinggi dan dapat diatur. Namun pada saat lain, lebih mendekati keadaan hewan berdarah dingin. Kelompok hewan ini dapat mengatur suhu tubuh secara parsial atau regulasinya terbatas pada bagian tubuh tertentu. Hewan kelompok ini dapat memproduksi panas, tetapi tidak dapat mempertahankan suhu tubuhnya pada kisaran suhu yang sempit, seperti halnya mamalia kecil, burung, dan serangga terbang. Heterotherm disebut juga endotermik fakultatif, yang mampu melakukan regulasi fisiologik tetapi tidak mengatur secara tepat sepanjang waktu, dan eksotermik pada saat istirahat tetapi bersifat endotermik pada saat aktif. Selanjutnya, termoregulasi pada hewan eksoterm. Pada hewan eksoterm, suhu lingkungan relatif stabil. Hewan tidak mengalami permasalahan suhu lingkungan yang rumit. Suhu tubuh stabil dan relatif sama dengan suhu air. Hal ini seperti ikan tuna yang memiliki laju reaksi metabolik yang tinggi. Perbedaan suhu antara bagian tubuh otot lebih panas daripada bagian lainnya yang digunakan untuk berenang. Heat exchanger, penukar panas, bekerja dengan prinsip counter current atau arus bolak-balik pada hewan eksoterm terestrial. Yang selanjutnya adalah termoregulasi hewan endotherm. Hewan endotherm ini adalah kelompok hewan yang panas tubuhnya berasal dari dalam tubuh sebagai hasil proses dari metabolisme sel tubuh. Suhu tubuhnya dipertahankan agar tetap konstan, walaupun suhu lingkungannya selalu berubah, seperti halnya burung dan mamalia, yaitu dengan cara menyeimbangkan perolehan dan pelepasan panas. Selanjutnya ada pertukaran panas antara tubuh dan lingkungan. Pada hewan poikilotherm, jaringan permukaan tubuh merupakan daerah konduksi panas yang tinggi, sehingga suhu tubuh sama dengan suhu lingkungan. Sedangkan pada hewan hemioterm, umumnya konduksi panas diperkecil karena terdapat lapisan lemak atau bulu atau rambut pada permukaan tubuh yang berperan sebagai isolator. Sedangkan untuk produksi panas tubuh dihasilkan oleh dua mekanisme, yaitu mekanisme gerakan dan mekanisme otonom. Pada mekanisme gerakan, misalnya saat melakukan pemanasan, pada beberapa serangga, mereka melakukan berjemur untuk melakukan pemanasan sebelum terbang. Sedangkan pada mekanisme otonom, misalnya melakukan percepatan dalam metabolisme energi cadangan, seperti halnya mengaktifkan termogenesis atau lemak coklat yang tersimpan pada leher dan bahu hewan mamalia. Kemudian saya serahkan ke Mbak Anggita selaku moderator. Terima kasih.